Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusitaman episode ke-137. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Xuan Yi telah merencanakan operasi penyelamatan Tangya dari garis depan Kekaisaran Tianhun yang akan dibackingi secara langsung oleh dua super doluo Yan Shaoje dan Song Yunji. Sayangnya Yuho malah terancam tidak bisa ikut karena Pak Guru Xuan Jiwen memaksanya untuk mengikuti ujian peringkat master pembimbing roh level 8 lebih dulu karena memang mau diizinkan ikut serta dalam operasi penyelamatan. Yuho juga sadar bahwa dia sekarang mulai lengah terhadap keterampilan master pembimbing roh dan akhirnya bersedia menerima tantangan Xuan Jiwen hingga berhasil menyempurnakan sebuah meriam dekomposisi level 8 dengan memanfaatkan kristal es ilahi dengan begitu sempurna. Dengan hasil sesempurna itu, Xuan Jiwen pun menganugerahi Yuho titel sebagai master pembimbing roh level 8 dan sesuai janji diperbolehkan ikut serta dalam operasi penyelamatan Tangya. Bagaimanakah geloknya proses evakuasi salah satu gadis suci Sekte Roh Kudus tersebut? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy. Singkat cerita, perjalanan rombongan evakuator Tangya sudah sampai di Kekaisaran Tianhun dan langsung disambut oleh Wena sebagai perwakilan Kekaisaran. Song Yunji berterima kasih atas sambutan Wena dan langsung menanyakan bagaimana situasi garis depan medan perang melawan Kekaisaran Ryu saat ini. Wena menyebut bahwa saat ini situasi masih stabil dan mempersilahkan rombongan Akademi Shrek masuk ke dalam tenda untuk berdiskusi lebih lanjut. Setelah sebelumnya menyapa Yuho, bak kawan lama. Sapaan Wena membangunkan jiwa-jiwa gibah Nan QQ dan menjulit betapa Yuho memang memiliki banyak penggemar bahkan dalam golongan bangsawan Kekaisaran seperti ini sekalipun. Ye Guyi hanya menanggapi santai ketika mengakui kalau Yuho emang ganteng, soleh, tidak sombong, dan suka menabung sebelum ditegur oleh Nanan yang mengingatkan bahwa Wena telah memiliki seorang kekasih. Sambil berjalan menuju tenda, Wena spill tipis-tipis tentang situasi Kekaisaran Tianhun yang menjadi lebih stabil setelah Kekaisaran Xinglu menyerbu wilayah inti Kekaisaran Ryu alias Pegunungan Mingdu. Namun Kekaisaran Dolim itu masih mengerahkan kekuatan full power untuk memblokade pengintaian mereka sehingga sekarang Kekaisaran Tianhun seperti katak dalam tempurung. Tahu nggak maksudnya kayak gimana? Kalau nggak ngerti coba tulis di kolom komentar, teman-teman kita yang paham itu banyak. Nanti dibantu dijawab, ya nggak guys? Wena mulai menceritakan segala rinci betapa ngerinya pertempuran antara Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Ryu beberapa bulan yang lalu, di mana Kekaisaran Matahari Bulan memanfaatkan kelengahan pertahanan mereka dan melancarkan serangan diam-diam, di mana serangan diam-diam itu bukan merupakan serangan skala kecil karena bahkan sampai melibatkan Ketua Sekte Roh Kudus alias Zhongliu. Karena lengah alias tidak menduga sama sekali akan diserang, Kekaisaran Tianhun dan Sekte Tubuh menderita kerugian besar termasuk juga salah satu dubusi yang mengalami luka parah. Sejak sebelum kemunculan Zhongliu, Ketua Sekte Tubuh itu sudah mengalami luka dan karena itulah situasi menjadi semakin buruk karena Zhongliu sebagai seorang hyper doluo level 98 sudah mengunci pergerakan dubusi. Sekte Tubuh sebagai sekte pelindung Kekaisaran Tianhun melakukan segala cara untuk utamanya melindungi kaisar, di mana dalam pertempuran ini bahkan ahli-ahli muda yang dahulu bertempur melawan Yuho di kompetisi Master Roh tingkat lanjut seperti Yan Peng kehilangan nyawa. Meskipun Wena merupakan tuan putri kekaisaran yang juga harus diamankan, tunangan Long Aotian itu menolak diam dan terus berusaha memberikan bantuan untuk menyembuhkan rekan-rekannya. Sayangnya situasi masih tidak kunjung membaik untuk Kekaisaran Tianhun, di mana Dubusi sudah terluka terlalu parah dan demi melindungi nyawa ketua sekte Benti tersebut, beberapa master dunia roh yang mereka miliki langsung mengorbankan diri sebagai tameng. Sudah menghabisi seorang master dunia roh ternyata masih belum memuaskan Zhongliu dan ketua sekte Roh Kudus itu memerintahkan seluruh pasukannya untuk tidak membiarkan satupun anggota keluarga Kekaisaran Tianhun tetap hidup. Instruksi Zhongliu
Ryu membuat semakin banyak ahli tingkat tinggi dari Kekaisaran Ryu dan Sekte Roh Kudus yang bermunculan, termasuk Ye Yulin dan Dolu Petir Gelap alias Heidian yang berhasil menghabisi satu lagi Master Dunia Roh dari Sekte Tubuh. Bukan hanya Ye Yulin dan Heidian, Sekte Roh Kudus juga mengerahkan Doluo Kalajengking Macan Jangpeng yang dulu pernah baku hantam sama Yuho itu loh. Masih ingat kan? Semakin banyak korban berguguran dari sisi Kekaisaran Tianhun, mulai dari Master Dunia Roh sampai dengan murid-murid muda yang seharusnya bisa mewarisi mereka di masa depan pun tak terlepas dari kekejaman Kekaisaran Ryu, picuring Sekte Roh Kudus. Wena dengan ekspresi kompleks di wajahnya menjelaskan bahwa di antara 11 Master Dunia Roh yang ada di Sekte Benti, 3 di antara mereka telah meninggal, sementara 4 lainnya termasuk Dubushi luka parah. Tuan Putri Kekaisaran Tianhun itu seolah masih belum lepas dari trauma peperangan sebelum kembali melanjutkan cerita tergelap dari medan perang karena kematian ayahnya. Setelah meluluh lantakan hampir seluruh Kekaisaran Tianhun, ternyata Kekaisaran Ryu masih belum selesai dengan kekejamannya, dan Ye Yulin telah memasang sebuah meriam roh level 9 yang akan digunakan untuk menghabisi dirinya sebagai pewaris tahta Kekaisaran di masa depan. Ketika itu Wena yang berpikir bahwa tinggal dia sendirian yang masih hidup di Kekaisaran sedikit banyak sudah hampir kehilangan kewarasan, namun tetap mengangkat senjata seolah dia ingin menyusul rekan-rekannya dalam keadaan berjuang. Namun tepat ketika meriam diaktifkan dan Wena sudah bersiap menyambut kematiannya, sosok pemuda bertubuh besar melesat dari belakangnya sebelum tanpa banyak babi bu melemparkan tubuhnya sendiri ke arah meriam roh untuk menggantikan Wena. Dan ya, pemuda itu tidak lain dan tidak bukan adalah Long Autian, kekasih hatinya. Ketika itu Wena tidak tahu apa lagi yang terjadi ketika pemandangan terakhir yang dia lihat hanyalah punggung Long Autian yang perlahan menjauh sebelum tertelan oleh cahaya meriam jiwa. Sampai akhirnya Wena sadar bahwa belahan jiwanya telah kembali kepada semesta. Semua orang di dalam tenda terdiam seolah tidak dapat membayangkan sepedih apa perasaan Wena karena kehilangan banyak orang-orang yang berharga baginya. Sampai kemudian Song Yunji berkata bahwa apabila mereka telah menyelesaikan misi menyelamatkan Tangya dan memiliki kemampuan untuk membantu, maka Akademi Shrek pasti akan membantu Kekaisaran Tianhun untuk melawan Kekaisaran Ryu, salah satunya dengan mengirim Yuho dan dirinya sendiri untuk melakukan pengintaian di garis depan. Singkat cerita, Yuho sudah berada di area pengintaian Kekaisaran Matahari Bulan dan tidak lama setelah kedatangannya dia langsung disambut oleh kemunculan 2 Master Dunia Roh dari Sekte Roh Kudus. Tanpa diduga salah satu di antara mereka adalah orang yang sudah Yuho temui di kompetisi Master Pembimbing Roh Bawah Tanah karena dia adalah kepala aliansi Shisui, yaitu Nangong Wan. Nangong Wan langsung mengenali Yuho sebagai Tangwu yang dahulu memenangkan kompetisi Master Pembimbing Roh Bawah Tanah, membawa bertonton logam langka, bahkan juga hadiah kompetisi yang cukup merugikan mereka. Nangong Wan dengan cukup baik hati memperkenalkan Jia Mian Doluo seolah ingin menunjukkan betapa Master Roh Suci yang baru mau naik kelas seperti Yuho tidak akan bisa lari, yang membuat Yuho mengangkat sebelah alisnya sambil bertinyi kenapa dia harus lari hingga tiba-tiba saja backingannya siapa lagi kalau bukan Song Yunji muncul dan langsung membuat Nangong Wan maupun Jia Mian auto terbagung-bagung karena tidak menyangka seorang Super Doluo akan muncul seperti ini. Yang kelupaan kita ingetin tipis aja ya guys ya, kalau Super Doluo itu biasa buat nyebut Master Dunia Roh level 95 sampai 97. Kalau udah level 98 disebut Hyper Doluo dan yang udah nyampe 99 disebut limit Doluo. Nah,
Song Yunji dengan kekuatannya aja udah jauh lebih OP dibanding dua kelabang jadi-jadian ini, dan setelah dibagikan deteksi spiritual oleh Yuho, Doluo Phoenix bayangan hijau itu auto bebas lepas dalam menggeprek dua anjing peliharaan Sekte Roh Kudus tersebut. Baik Nangongwan maupun Jiamian mengeluarkan teknik-teknik roh yang mereka miliki untuk menekan Song Yunji beramai-ramai. Namun momentum itu justru dimanfaatkan Yuho untuk menggunakan pelemahan area. 群体虚弱，第八武器，五魂真身，阴雨燎华。 Tidak menyangka akan jatuh ke jebakan bocil FF kemarin sore seperti Yuho membuat Nangongwan dan Jiamian tidak bisa menghindari serangan telak dari Song Yunji dan langsung dibuat babak belur oleh Doluo Phoenix bayangan hijau tersebut. Harus diakui bahwa kekuatan Song Yunji jauh di atas mereka dan sebuah kemustahilan mereka bisa menang tanpa menggunakan trik licik. Ketika itulah Jiamian langsung berpikir bahwa mereka harus menyandra Yuho demi melemahkan Song Yunji, dan tanpa membuang lebih banyak waktu langsung meminta Nangongwan menahan tetua Pavilion Dewa Laut itu lebih dulu, sementara dia akan berburu Sandra yang dimaksud. Jiamian melesat dan segera menggunakan teknik roh ke-8-nya, yaitu domain serangga iblis yang ternyata mengandung kekuatan spiritual. Yuho cukup terkejut mengetahui bahwa Jiamian Doluo juga memiliki teknik yang mengandung kekuatan spiritual. Namun, mohon maaf, ini kayaknya Jiamian salah nyari lawan, karena Yuho jelas memiliki lebih dari cukup kemampuan menghadapi bahkan seorang master dunia roh dengan kekuatan spiritualnya. Dan benar saja Yuho dengan mudah menghancurkan domain serangga iblis dengan tulang kepala takdir sebelum kemudian membuat Jiamian tergoncang dengan teknik perampasan jiwa. Jiamian seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia rasakan, dan secara otomatis insting bertahan hidupnya membuat Doluo kelabang itu buru-buru masuk ke dalam tanah untuk melarikan diri. Sayangnya lagi, Yuho jelas tidak akan membiarkan rencana itu berhasil dan segera menggunakan ratapan takdir featuring meriam dekomposisi level 8 yang baru saja dia buat untuk menghabisinya. Tidak hanya Jiamian yang dibuat pindah alam, Nangongwan pun tidak kuasa meladeni kekuatan Song Yunji dan akhirnya bisa dibekuk sebelum kemudian diajak ke ruang interogasi mana lagi kalau bukan gerbang neraka. Nah, bedanya kali ini Yuho enggak pura-pura jadi pimpinan Sekte Roh Kudus kayak pas sama Bebe dan meminta bantuan Song Yunji yang memiliki kekuatan dengan atribut cahaya untuk mengcounter Nangongwan. Nangongwan yang sebelumnya hilang kesadaran mengedarkan pandangannya ke segala dan langsung berpikir kalau jiwanya sudah pindah ke neraka. Namun tatapannya menjadi takut ketika melihat sesosok bayangan keluar dari gerbang besar, di mana sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang Phoenix bayangan hijau, Song Yunji. Kayak lebih milih mati, sekarang Nangongwan menjadi sangat ketakutan ketika menyadari bahwa dia masih hidup dan OTW dikuras kekuatannya oleh Song Yunji. Karena ketakutan itu, Nangongwan pun memohon belas kasihan dan berjanji akan melakukan segalanya agar nyawanya diampuni. Nangongwan menjelaskan bahwa roh pelindungnya adalah kelabang langit dan karena itulah dia tidak perlu membunuh maupun melahap jiwa untuk memperkuat diri seperti master roh jahat lainnya. Selama hidupnya, dia tidak banyak mengambil nyawa orang lain dan karena itulah dia berharap Yuho akan mengampuni nyawanya. Song Yunji tidak mau mendengar drama Nangongwan lama-lama dan langsung meminta Doluo kelabang langit itu untuk menjelaskan seperti apa peta kekuasaan di Sekte Roh Kudus. Ditekan oleh bayang-bayang menjadi orang cacat seumur hidupnya, Nangongwan pun tanpa pikir panjang langsung menjelaskan bahwa Sekte Roh Kudus memiliki leluhur tertinggi, yaitu Doluo Dewa Kematian Ye Shishui yang didukung oleh seorang Zhongling Wu sebagai ketua sekte dan juga bininya Zhongling Wu alias Feng Lin sebagai wakil ketua sekte.
Di bawah ketua dan wakil ketua sekte ada 2 gadis suci yaitu Ma Xiaotu dan Tang Ye, serta 8 tetua agung termasuk dia sebagai salah satunya. Namun Nangong Wang kemudian menjelaskan bahwa 8 tetua agung ini bukanlah apa-apa karena kekuatan tempur paling mengerikan sekte Roh Kudus berada di balai pemujaan yang hanya bisa diatur dan digerakkan oleh Ye Shishu sendiri, di mana kepala balai pemujaan yang mereka miliki adalah seorang Doluo naga suci kegelapan Long Xiaoyao. 首席供奉就是龙。 Iya, balai pemujaan sekte Roh Kudus ini kayaknya kurang lebih mirip aula pemuja balai roh pelindung yang dulu cuma mendengarkan Jian Doliu itu loh. Masih ingat kan? Nangong Wan menjelaskan betapa mengerikannya kekuatan balai pemujaan, di mana seorang hyper doluo seperti Jiang Peng saja tidak bisa masuk dalam jajaran 5 tetua kehormatan terkuat di balai pemujaan. Penjelasan Nangong Wan membuat Yuho sedikit banyak merasa panas dingin karena sekarang dia tahu bahwa ada setidaknya 20 master dunia roh yang dimiliki oleh sekte Roh Kudus, di mana 2 di antara mereka adalah seorang limit doluo level 99 yang hanya memiliki setengah langkah lagi untuk menuju ke ranah dewa. 20名，其中 Edian, waduh, ternyata mirip juga ya ini sekte Roh Kudus sama balai roh pelindung sama-sama punya semacam aula tetua kehormatan yang jadi ngingetin sama pertempuran epik Tang Huo dan Doluo buaya emas pas nyelamatin Tang San. Masih inget nggak? Apakah di Solen 2 ini juga bakal ada scene super duper epic yang nggak terlupakan 7 turunan seperti itu? Ya pokoknya tungguin terus aja update pembahasannya hanya di Cakra Diva atuh. Rama di sini pamit. Bye bye.